Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6798 sampai bab 6799. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6798. Ketika Ye Chen melihat ayah mertuanya kembali dari luar dengan ekspresi puas di wajahnya, dia tahu bahwa kembalinya dia ke asosiasi kaligrafi dan lukisan pasti aman. Jadi dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu yang disengaja, "Ayah, hal baik apa yang terjadi sehingga kamu begitu bahagia?" Xiao Changkun mendatangi dan berkata, "Menantu yang baik, Tuan Hongwu benar-benar kuat. Kamu baru saja selesai berbicara dengannya di sore hari, Pei Qidong datang memohon padaku untuk kembali ke asosiasi kaligrafi dan lukisan di malam hari." Mengatakan itu, Xiao Changkun menambahkan, "Pei Qidong mengatur posisi direktur untukku, meskipun itu beberapa tingkat lebih rendah dari wakil presiden eksekutif sebelumnya, tapi itu masih dianggap baik-baik saja. Aku sudah berjanji padanya untuk kembali dan melapor besok." Ye Chen dengan lembut mengangguk, lelaki tua ini, meskipun kemampuannya umumnya terbatas pada levelnya, tetapi dia tidak bisa dibiarkan tinggal di rumah sepanjang waktu, masih yang paling mengkhawatirkan untuk menemukan sesuatu untuk dia lakukan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Ini juga cukup bagus, setidaknya ayah tidak perlu terlalu bosan, ayah." Xiao Changkun mengangguk penuh semangat saat ini dan berkata, "Aku agak mengguncang Pei Qidong hari ini. Aku memberitahunya dengan kata-kata aslinya, aku tinggal di Thomson, yang sangat peduli padamu, asosiasi kaligrafi dan lukisan. Teman ini sepertinya mendapat pencerahan di sekali, kamu tidak melihat ekspresi wajahnya saat itu sungguh luar biasa." Saat ini, Xiao Churan membuka pintu dan masuk, baru saja mendengar Xiao Changkun menari-nari berkata indah, jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Ayah, hal yang luar biasa untuk dikatakan, sangat bahagia." Xiao Changkun melihat putrinya yang kembali dan tidak ingin dia mengetahui urusannya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sedang mengobrol dengan Ye Chen tentang pergaulan kita. Apakah kamu sudah makan, Churan?" "Sudah makan." Xiao Churan berkata, "Makan di istana kekaisaran." Setelah mengatakan itu, dia bertanya, "Ayah, bagaimana ayah dan ibu bermain di Dubai?" Xiao Changkun sudah tidak bisa melihat yang sebelumnya acak-acakan, sambil tersenyum berkata, "Cukup bagus. Tempat itu selain panas, selain itu tidak ada masalah, ibumu terobsesi berbelanja, kakiku membiarkan dia berjalan dengan baik." Xiao Churan mengangguk dan bertanya kepadanya, "Di mana ibuku, kemana dia pergi?" Xiao Changkun berkata, "Ibumu kembali ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya, dia membeli terlalu banyak barang, diperkirakan dia harus menyatukannya kembali untuk sementara waktu, jika kamu tidak naik dan melihat di dia, dan bahkan bantu dia." "Oke." Xiao Churan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi menemui ibu dulu, kamu ngobrol dengan Ye Chen dulu." Xiao Churan memasuki lift dan naik ke atas, Xiao Changkun buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Menantu yang baik, kamu tidak boleh memberitahu Churan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir ayah, aku punya nomor di hatiku." Xiao Changkun menaruh hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Itu bagus." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru datang ke sisi Ye Chen dan berbisik, "Menantu yang baik, kali ini, terima kasih banyak." Ye Chen tertawa, "Ayah, tidak perlu bersikap sopan, ini terutama karena kekuatan Hongwu, kalau tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Xiao Changkun berkata dengan sungguh-sungguh, "Menantu laki-laki yang baik, Tuan Lima Hong telah banyak membantu kami menghormati orang lain atau beberapa hal lagi, meskipun tidak di hadapannya, kami juga harus memanggil Tuan Hong Lima. Tidak bisa langsung memanggil orang Hong Lima, tidak pantas, lihat aku, selalu menjadi panggilan yang sangat terhormat sebagai Tuan Hong Lima." Ye Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ayah, kamu bisa memanggilnya apapun yang kamu suka, tapi tinggalkan aku sendiri, izinkan aku memanggilnya Tuan Hongwu, itu tidak pantas, dia juga tidak akan menyukainya." Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Xiao Changkun berbicara, jadi dia berdiri dan berkata, "Ayah, jika tidak ada yang lain, aku akan naik dulu." Keesokan harinya, Xiao Changkun pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi pagi-pagi sekali untuk melapor kerja. Meskipun banyak orang membicarakan kepulangannya di belakang, karena setiap wakil presiden menyambutnya secara pribadi, tidak ada yang berani membicarakan masalah Xiao Changkun secara terbuka ketika dia tiba. Xiao Changkun sedikit khawatir pada awalnya, takut dia akan diejek, tapi dia tidak menyangka semua orang akan bersikap sangat sopan padanya, dan itu benar-benar menghilangkan keraguan di hatinya. Beberapa hari kemudian, He Wanjiang dan Han Meicheng kembali ke Jinling setelah bulan madu mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6799.
dan peluncuran Changsha Automobil juga semakin dekat. Kali ini, meskipun keluarga An telah berinvestasi di banyak proyek di Tiongkok, salah satu proyek yang paling dipedulikan dan dihargai oleh keluarga An adalah Taselet Automobil yang akan segera diumumkan ke publik. Untuk menyoroti pentingnya Taselet Automobil, keluarga An dan Ye Chen membuat keputusan bersama, oleh orang asing Ye Chen, An Qishan. Seorang lelaki tua secara pribadi muncul sebagai ketua Dewan Direksi Taselet Automobil, dan kakek Ye Chen, Ye Zhongquan, juga akan menghadiri peluncuran atas nama keluarga Ye, dan pada saat yang sama, karena dia harus memegang saham sebagai pengganti Ye Chen, dia juga menutup posisi wakil ketua. Namun, menurut hasil diskusi Ye Chen dengan keluarga An, ketua Dewan Direksi yang sebenarnya, oleh paman keduanya An Kaifeng, untuk menjabat sebagai CEO Huanjiang yang bertanggung jawab, pada prinsipnya, An Kaifeng tidak melakukan intervensi dalam produksi dan pengoperasian khusus Taselet Automobil dengan tingkat desentralisasi kekuasaan maksimum kepada Huanjiang. Untuk membangun momentum bagi Tasel Motors, baik keluarga An dan keluarga Ye telah mengumumkan bahwa mereka akan segera melakukan kerja sama bisnis yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun belum mengungkapkan kepada publik apa saja yang akan dilakukan kedua keluarga tersebut. Keluarga Ye memiliki reputasi tinggi di Tiongkok, dan meskipun keluarga An telah berkembang di Amerika Serikat sebelumnya, sebagai keluarga Tiongkok terkuat di dunia, mereka juga memiliki popularitas dan pengaruh yang luar biasa di Tiongkok. Begitu mereka mendengar bahwa kedua keluarga ini akan segera bergandengan tangan untuk berinvestasi di negara tersebut, media nasional memberikan perhatian yang besar terhadap hal ini, dan masyarakat di negara tersebut juga sangat penasaran dengan industri mana yang akan dipilih oleh kedua keluarga teratas ini. Berapa banyak uang yang akan mereka keluarkan untuk diinvestasikan setelah bertahun-tahun bekerja sama? Berdasarkan perhatian media dan jaringan terhadap hal ini, begitu merek Chang Tasel Automobil diumumkan secara resmi, diperkirakan setidaknya 300 juta orang Cina akan mengetahui merek ini untuk pertama kalinya. Sehari sebelum peluncuran dimulai, kakek Ye Chen, Ye Zhongquan, terbang dari Yanjing ke Jinling, dan Ye Chen secara pribadi pergi ke bandara untuk menyambutnya. Menurut rencana perjalanan yang dipesan, Ye Chen pertama-tama akan membawanya bersama kediaman kakek neneknya di Jinling untuk berkunjung. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah mertua. Meskipun tidak ada kontak selama bertahun-tahun, tapi sekarang, bagaimanapun juga, Ye Chen telah menemukan sebagai penghubung, kedua belah pihak sangat bersemangat untuk mengambil kesempatan ini untuk bertemu satu sama lain, dan berharap dapat mengambil kesempatan untuk mengesampingkan dendam lama. Ye Zhongquan sangat menantikan pertemuan ini, dan begitu dia melihat Ye Chen, dia diam-diam bertanya kepadanya, "Chen kamu memintaku untuk memegang sahamnya untuk kamu tanda tangani dengan kakekmu, dia tidak marah, kan?" Ye Chen tertawa, "Bagaimana bisa dia, kakek, dia sangat menantikan untuk bertemu denganmu." Ye Zhongquan merendahkan hatinya dan berkata, "Bagus kalau dia tidak marah, kalau tidak dia akan selalu memasang wajah ini ketika saatnya tiba, dan itu akan memalukan bagi dia dan aku." Ye Zhongquan menghela nafas dan berkata, "Sejak orang tuamu mengalami kecelakaan, pada dasarnya aku tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga kakekmu. Mereka selalu mengeluh bahwa kami mengusir orang tuamu keluar rumah, membahayakan mereka, dan juga mengeluh bahwa kami kehilanganmu, dan selama bertahun-tahun, kakekmu terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun kepadaku, dan pamanmu tidak terlalu ingin menjagaku, dan aku sangat takut dengan pantat yang dingin. Aku khawatir mereka masih seperti ini sekarang." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kakek, hal-hal itu di masa lalu, tidak perlu disebutkan lagi ketika kamu tiba di tempat kakek. Kakek sangat ingin mengambil kesempatan untuk kembali bersama keluarga Ye kali ini, jika tidak dia tidak akan begitu proaktif ingin bertemu denganmu, kalian juga bisa mengobrol baik-baik, dan mungkin nanti kalian bisa memulai kerja sama nyata di proyek lain." Bersambung.